Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada BNF Indonesia selaku pengawas pondok pesantren sebagian lara yang fida yang termasuk kepada para staf MTS Amal Quran lara yang fida. Pada pagi kali hari ini saya akan mempresentasikan pembahasan berjudul bunyi. Berdasarkan salah. Nah, suara tersebut dikenal dengan bunyi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, misalnya bunyi garpu butala menuju telinga diantarkan oleh rapatan dan regangan partikel-partikel udara. Pada waktu bunyi keluar dari garpu butala langsung akan menumbuk molekul-molekul udara. Molekul udara ini akan menumbuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadinya rapatan dan regangan. Nah, terus molekul udara itu tidak berpindah tetapi hanya merapat dan merenggang. Nah, bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rapatan dan regangan adalah gelombang longitudinal tanpa adanya medium atau zat perantara. Bunyi tidak dapat merambat. Hal ini mengakibatkan bunyi termasuk jenis gelombang mekanis. Begitu pula ketika kita mendengar bunyi akan dirambatkan ke telinga kita melalui udara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat terdengar bila ada satu sumber bunyi, kedua medium atau zat perantara, dan yang ketiga adalah alat penerima atau pendengar. Nah, ahli fisika bernama Miller melakukan percobaan untuk mengukur kecepatan bunyi di udara dengan menembakkan peluru sebagai sumber bunyi dan meletakkan detektor pada jarak tertentu. Nah, pada percobaan tertentu, kecepatan bunyi tergantung pada temperatur. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Hal ini menjelaskan bahwa mengapa pada malam hari itu bunyi itu keras lebih jelas daripada siang hari. Nah, pada siang hari gelombang bunyi dibiaskan ke arah udara yang lebih panas. Karena suhu udara di permukaan bumi lebih dingin dibandingkan dengan udara pada bagian atasnya berlawanan pada malam hari. Nah, pokoknya jadi gitu. Nah, kita ke frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi itu dibagi menjadi tiga, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Nah, bunyi yang memiliki frekuensi 20-20.000 Hz disebut audiosonik. Manusia dapat mendengar bunyi hanya pada kisaran ini. Nah, bunyi dengan frekuensi di atas 20 Hz disebut ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Nah, terus anjing adalah salah satu contoh hewan yang mampu menangkap bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, kurang dari 20 Hz hingga 40 Hz. Anjing akan terbangun jika mendengar langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini menjadi alasan oleh sebagian orang untuk memanfaatkan anjing sebagai penjaga rumah. Nah, kita ke karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi itu bisa terjadi apabila ada tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi. Nah, pada orang dewasa contohnya, suara perempuan itu lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki karena beda suara laki-laki yang bentuknya lebih panjang dan berat mengakibatkan laki-laki memiliki nada besar sebesar 125 Hz. Sedangkan perempuan memiliki nada dasar 1 oktav atau 2 kali lipat lebih tinggi, yaitu sekitar 250 Hz. Nggak boleh gitu. Nah, bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena gendang telinga ikut bergetar lebih cepat. Nah, semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi kecil, maka nada akan semakin rendah. Nah, terus kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ada nada. Nada ini bisa kita dengar di bunyi musik. Bunyi musik kan lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut nada. Nah, sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah. Nah,
Yang ketiga adalah adanya warna atau kualitas bunyi. Nah, pada saat bermain alat musik, kamu dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik, gitar, piano, dan lain-lain. Nah, setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau yang sering disebut sebagai timbre. Nah, begitu pula pada manusia juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu atau serak. Nah, kita ke resonansi. Nah, resonansi, astagfirullahaladzim. Nah, resonansi ini dapat terjadi pada kolom udara, kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang bunyi. Nah, kita langsung ke pemantulan bunyinya guys, terlalu panjang lebar soalnya. Nah, pemantulan bunyi ini berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan di sekolah NVIDIA ini, dapat diperoleh hukum pemantulan bunyi sebagai yang pertama adalah arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, besaran sudut datang sama dengan besaran sudut pantul. Yang pertama adalah A, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua itu adalah gaung atau kerdam. Jadi jika kamu mengucapkan satu kata dalam ruang gedung yang luas, kamu akan mendengar kata tersebut kurang jelas. Seperti ini, kan bunyi aslinya fisika. Nah, bunyi pantulnya itu fisika. Nah, kalau bunyi yang terdengar jelas fika. Nah, gema itu jika kamu berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka, maka kamu akan mendengar bunyi pantul yang persis sama seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.